penyakit hati, permulaan dari segala penyakit hati adalah keraguan. Karena keraguan, tidak yakin, tidak iman. Ragu itu lawan kata dari iman. Orang yang iman pasti tidak ragu. Orang yang ragu pasti tidak iman. Gampang. Tapi kalau kita terlalu memanjakan diri kita, person kita, memanjakan ego kita, itu sok-sok membagi antara yakin, ragu, kurang yakin, agak ragu. Nah, itu tandanya kita sedang berlindung diri, membuat itu alibi. Aku gak iman, tapi kurang yakin. Waduh, al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu la yuzalu bisyak. Nah, pertama yang diserang itu adalah berupa was-wasa, keraguan-raguan. Minal jinnati wan nas. Ada setan yang berupa jin, ada setan yang berupa manusia. Loh. Setan yang berupa jin, setan yang berupa manusia. Ketoknya kadang ganteng, ketoknya kadang ayu. Ning iku setan, hati-hati. Setan yang dimaksud itu seperti apa? Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah. Asyaiton, apa ya? Inna syaitona yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu yajri majrad dam. Dia hidup di peredaran darah. Inna syaitona yajri majrad dam. Setan itu hidup di peredaran darah. Ketika setan sudah yaghlibuhul insan, ketika dia sudah mengalahkan sifat kemanusiaan, maka manusia itu bisa dikatakan setan sing rupa menungso. Di sini ku elek, tok iri, tok nuruti hawa nafsu, tok obsesi, tok sing digudak. Hanya obsesi yang dia kejar. Itu ketika setan sudah menguasai peredaran darah manusia secara utuh. Hasut, iri, dengki, marah, dan lain-lain. Itu indikator setan menguasai dalam diri kita. Itu sudah banyak. Ada juga setan yang berupa jin. Jin-jin ya, katakanlah ono gendruwo, ono pocong, dan lain-lain. Itu jin semua. Ono yang mengaku arwah gentayangan, gak ono arwah gentayangan. Wong mati yus mati wae. Gak ono arwah gentayangan. Itu jin sing embo-embo. Karena jin setan itu sama Allah, oleh Allah diberi kemampuan. Yusallitu alaih. Allah memberi kemampuan, kuasa padamu. Untuk apa? Untuk tahwil wujuh, untuk merubah wajah, merubah penampilan, dan lain-lain. Kenapa saya membahas ini? Ini harus ditanyakan sebenarnya. Kenapa saya membahas ini? Apa hubungannya kesehatan Islam dengan barusan ini? Ini nggak bisa dilepas. Kita itu selama ini oleh Barat, aku nggak ngajak skeptis ya, tapi kita sok-sok modern, sok-sok modern. Seperti halnya katakanlah hidup di ngalian. Kita hidup di ngalian sudah lebih dari 3 bulan, setahun 2 tahun lebih lah. Kalau kita pernah nggak kita masuk dalam kehidupan masyarakat ngalian dan kita mengikuti obrolan-obrolan. Saya pindah-pindah kontrakan itu. Dulu di ngalian itu di Permatapuri pernah, di BPI pernah, di Beringin berapa kali ada puluhan. Itu pas masuk dalam pembicaraan orang-orang sekitar, itu nggak lepas yang namanya hal-hal seperti tadi, minal jinnati wan nas tadi, waswis tadi. Ini nggak lepas. Karena kita aja yang terkadang terlalu sombong. Karena jabatan kita, strata kita dibandingkan masyarakat pinggiran. Kalian kan saya katakan pinggiran kota, atau kota pinggiran. Dan mungkin terlalu angkuh untuk menyatu dengan masyarakat. Sehingga jarang mahasiswa di Wali Songo yang saya jumpai betul-betul lebur dengan masyarakat, ikut kegiatan masyarakat, dan lain-lain, mengikuti isu apa yang sedang hangat di masyarakat. Tidak hanya isu di Twitter saja. Masyarakat ngalian lebih membutuhkan kita. Ini yang saya katakan selamat, logika yang salim. Al-aql as-salim. Logika yang selamat itu yang seperti itu. Kita lebih memikirkan, dalam arti kita lebih menunjukkan eksistensi kita pada hal-hal terdekat kita. Dalam hal
pendidikan, ngalian kan gitu. Di mana langit, bumi dipijak, langit dijunjung. Maka penduduk ngalian lebih pantas, alyaku, lebih layak untuk mendapatkan perhatian kita daripada kita mengikuti isu-isu jauh-jauh yang sama sekali we cannot act. Kita nggak bisa aksi di dalamnya. Itu salah satu indikator logika yang sehat. Ini membahas kesehatan juga. Jangan bilang kesehatan hanya membahas penyakit flu dan lain-lain. Nanti. Kesehatan yang lebih urgent itu kesehatan logika, kesehatan perasaan, our soul, more important, lebih penting dari sekedar kita membahas nanti flu, ini demam, nanti itu ada bidangnya. Karena di bidang kesehatan yang pernah saya baca dan literasi Ibnu Sina, literasi Abdurrahman, Ibnu Nabawi, itu pertama yang dibahas adalah al-qismul awal, yaitu juz'un ilmi, bagian-bagian edukatif, bagaimana manusia, karakter manusia, hati manusia, penyakit muncul dari manusia, itu lebih banyak dari sekedar istilahnya itu hal-hal internal ya. Internal nanti hanya disebutkan ensiklopedi. Kalau di Tibun Nabawi, pernah baca Tibun Nabawi, itu di juz keduanya itu isinya ensiklopedi, yaitu mulai huruf hamzah, ba, ta yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan kedokteran. Itu isi Tibun Nabawi. Ya, lebih banyak di atas. Bagian pertama, bagaimana sehat. Orang tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak nyaman untuk beribadah kalau tidak sehat. Sekarang timbul pertanyaan, lebih baik mana? Sehat yang disyukuri atau cobaan yang disabari? Ini harus terjawab dulu. Orang sehat syukur, sama orang mendapatkan penyakit dia sabar. Ini lebih baik mana? Lebih dicintai mana oleh Allah? Jawabannya jelas. Istilahnya itu Allahu yuhibbul mu'afa. Allah itu lebih suka kesehatan, orang yang sehat. Allah itu lebih suka orang yang sehat. Ketika ada tokoh-tokoh atau siapapun dari kita, orang alim, orang ahli ibadah, orang sehat kalau gak sehat, itu apa ini? Apa yang sehat? Allah lebih senang yang sehat. Kalau kesehatan itu harus dijaga. Kesehatan harus kita jaga. Seperti halnya kalau sekedar isu-isu, mohon maaf, istilahnya gini, al-maslahah al-muhaqqaqah, muqaddamah, alal madharah al-mawhumah. Maslahat yang muhaqqaqah, yang nyata, itu harus lebih diutamakan dibandingkan bahaya-bahaya yang bersifat mauhumah. Al-madharat al-mauhumah. Nanti kalau dibenturkan al-madharat al-muhaqqaqah, al-madharat al-muhaqqaqah dengan al-maslahah yang muhaqqaqah, itu lebih didahulukan mana? Yaitu menghindari madharah yang muhaqqaqah. Nanti jangan menggunakan kaidah ini, apalagi anak syariah ya, biasanya ngawur buat kaidah-kaidah itu ngawur. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ketika masa-masa corona seperti ini, ada orang syariah mungkin ya, konsonevisma, kita harus di rumah saja dan lain-lain. Berdasarkan apa? Tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sekarang kita harus lebih kritis. Jangan kok iya Kang bener sampean iku ono kaidah. Saya kudu kita kritisi. Mafasidnya muhaqqaqah, masalahnya muhaqqaqah atau enggak. Kalau mafasidnya hanya mauhumah, terus kamu mengalahkan masalah yang muhaqqaqah, goblok. Atau logikanya enggak sehat. Nah, itu guys. Simpel aja. Ketika sampean dibenturkan dengan bahaya-bahaya isu-isu yang membahayakan. Saya menggunakan kata isu.
Ada isu yang membahayakan nang kene ono iki. Iku nyoto tenan tau cuma isu. Sampai aja nang alas kang alas lagi ono gendruwo padahal ono wong sing lagi nglakoni pesugihan gawe isu ben wong-wong ora padha nang alas. Padahal nang alas wonge lagi pesugihan dekne gawe isu ben wong gak nang alas dikeilah isu-isu sing medeni. Akhirnya ini nyaman dari pesugihan dan lain alas digawe nggon adu pitik kan akeh sik nggon sabun ayam di tengah hutan. Terus dibuatlah rumor di hutan banyak dan lain-lain. Ini loh, kadang kita terlalu sembrono sebagai orang intelek, kita terlalu sembrono dan sebagai orang yang belajar kita terlalu polos sehingga tidak ada nalar kritis. Kita harus kritis. Itu madrohnya muhakokoh atau mauhumah kan? Kalau muhakokoh oke, harus dimenangkan darul mafasid. Tapi kalau ghairu muhakokoh atau mauhumah harus dimenangkan masalah yang muhakokoh. Gitu ya. Kemarin kan banyak yang menggunakan kaidah itu. Kenapa saya menyampaikan kaidah ini? Karena basic saya juga basic fikih. Saya geram. Dijak ngopi kan jauh angel gara-gara corona. Balas ngopi kan indikator ono nih. Indikasi adanya corona di warung kopi itu. Nanti kalau dibuat waham-waham, nuruti kemungkinan, wah nanti ini bisa jadi ini dari ini. Artinya apa? Hal yang di luar jangkauan kita itu nggak layak untuk kita waspadai. Kalau Al-Ghazali, Imam Ghazali menyampaikan hal di luar jangkauan kita itu nggak layak untuk kita fokusi atau istilahnya istiqolfi. Kita nggak boleh disibukkan atas hal yang di luar jangkauan kita, di luar takaran kita, di luar kemampuan kita. Ojo dipikir teman-teman. Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad dan juga Ihya Ulumuddin Gomo saya kira gak usah digawe jual beli isu, jual beli kebijakan dengan atas nama agama kaidah fikih. Yo wes ayo nek pancen nganggo agama, nganggo usul fikih, ayo secara kritis gak apa-apa. Tapi nek secara redaksi yang diisu jangan qaidul usuliyah, qaidul fikih itu tidak untuk konsumsi umum sehingga nggak layak untuk di-share sebenarnya. Yang layak itu hasil matangnya, orang awam itu hanya butuh matangnya. Adapun ketika usuliyah dibagi, itu tandanya dia sudah mengajak diskusi. Kalau mengajak diskusi dikritisi emosi, dia salah tempat, gitu. Atau salah konten atau salah apa. Gitu. Itu dalam pandangan fikihnya. Dalam pandangan fikih sangat memperhatikan kesehatan. Bahkan hukumnya makruh ketika orang menggunakan ma'ul musyammas. Ya. Ma'ul musyammas adalah air yang terkena terik matahari secara langsung. Panas matahari secara langsung di dalam wadah dari logam. Itu hukumnya makruh. Fikih pun angkat bicara. Jangan anggap fikih tidak memperhatikan kesehatan. Sangat memperhatikan. Hukumnya kan ada kesunahan, nyukur rambut, nyukur mohon maaf dulu kemaluan bagi laki-laki. Kalau laki-laki dipotong, tapi kalau perempuan dicabut, itu secara fikih bisa menjelaskan. Kenapa begitu? Fikih bisa menjelaskan. Kalau di majelis saya rasa ini mahasiswa jadi saya rasa ini enggak saru. Ini enggak. Ini konsumsi yang layak diketahui oleh mahasiswa. Kenapa kalau laki-laki cukup dipotong, kalau perempuan dicabut? Fikih bisa menjelaskan. Tapi ini bukan forumnya. Banyak lagi. Jadi agama dengan kesehatan itu sangat dekat. Apalagi itu dulu. Terus kesehatan ya saya selingi sedikit. Jangan lagi-lagi
alam bawah sadarmu harus dikontrol. Kalau berbicara kesehatan, itu jangan melulu tentang medis. Jangan melulu tentang WHO, jangan melulu tentang obat-obat kimia. Jangan. Alam bawah sadar kita sudah teracuni oleh isu-isu kesehatan. Alam bawah sadar kita sudah teracuni oleh isu-isu kesehatan. Sehingga ketika kita membicarakan tema kesehatan, langsung farmasi, langsung oh, stop sih. Ada kesehatan yang lebih aula, ayodhama, lebih utama untuk kita dahulukan. Yaitu kesehatan hati, pikiran kita, ruh kita. Itu lebih penting. Mas sampean salah tema, sampean salah maudhu. Itu tema. Mas sampean salah forum ketika membahas itu di sini. Sek nyuwun sewu. Kalau berbicara agama dan kesehatan, tokoh-tokoh bahkan Ibnu Sina di bab awal itu bahkan kejiwaan manusia itu didahulukan sebelum membahas nanti bagaimana manfaat jeruk di Tibbun Nabawi ada apa manfaat belalang, bagaimana cara minum yang baik, apa yang harus dikonsumsi kalau ingin menurunkan berat badan, ada di Tibbun Nabawi. Itu nanti. Oke. Kendalikan alam bawah sadar kita. Kalau membicarakan kesehatan, jangan melulu langsung hal-hal praktis itu. Nggak suka. Ini dulu lah. Nanti kalau tanya, kata Mbak ada yang tanya, di Tibbun Nabawi adalah enggak yang menjelaskan tentang bagaimana agar cepat kurus, tapi lincah? Ada. Di Tibbun Nabawi. Di Tibbun Nabawi kita bocoran Mbak yang ingin menguruskan badan. Apa yang harus dikonsumsi? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rawinya At-Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa yaghzawna ma'an Nabi khamsa ghazawat. Kita pernah berperang dengan Rasul 5 kali peperangan. Di dalam setiap peperangan kita makan belalang, jarot. Nakulu al-jarot, kita memakan belalang. Walang. Walang itu gawe wong iku awake cepet pulih. Ini hadis, Pak. Walang jarot. Bahkan azwajun Nabi, istri-istri Rasul itu makanan kesukaan itu walang. Jadi bodine apik, sing set. Sayyidah Aisyah sama meneh itu. Iku senengane mangan walang. Jadi walang itu gawe awak kuru tapi lincah. Maka karakter peperangan orang Arab, setiap negara kan memiliki karakter. Setiap katakanlah Mongolia kalau dalam buku Pararaton, menceritakan bagaimana karakter Mongolia yang dulu pernah nyerang. Itu karakternya dulu dengan armornya yang tebal. Terus Romawi, karakter pasukannya dengan armor yang tebal, armor besi, terus dengan katapel untuk melempar. Pun demikian, pasukan Nabi itu juga memiliki karakter. Karakternya apa? Lincah-lincah, gesit-gesit. Orang Islam leda-leda itu ya saru asli. Di karakternya itu lincah-lincah, gesit-gesit. Salah satu rahasianya selama peperangan yang kadang berlangsung beberapa hari itu mengkonsumsi jarat. Jarat itu belalang. Terus minum yang baik itu seperti apa? Minum nggak boleh ketika di sela-sela makan terus jadi ngombe itu nggak baik. Di guna kita aja yang jarang membacanya, kita nggak mau. Minum yang baik itu seperti apa? Itu juga dijelaskan. Air sungai nggak boleh dicampur dengan air sumur. Air sungai nggak boleh dicampur dengan air sumur. Elemen mineral dari air sumur, air tanah dengan air yang mili, jiriah, memiliki aliran, itu akan bertentangan, macam-macam banyak. Itu di Tibbun Nabawi. Saya sarankan bagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, sinau sangka Tibbun Nabawi lek pengen sehat. Nek iso sing bahasa Arab, kok lek gak iso takok. Daripada terjemahan, ya gak apa sih terjemahan gak apa sih.
Soalnya saya mahasiswa sering dianjurkan terjemahan, terjemahan. Ya, iso bahasa Arab terjemahan. Tapi aja pede-pede yang terjemahan. Gitu. Mungkin itu dari saya. Kita ngobrol mahasiswa, Mbak Fiska, Ayu, dan lain-lain. Mari kita ngobrol saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya, Gus. Sangat inspiratif sekali jika kami para wanita walang ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dari penyampaian materi tadi, adakah yang mau bertanya? Boleh kalau bertanya nanti langsung tulis di chatnya ya. Iya. Ataupun ini kan ngobrol kan, ngobrol santai aja. Nggak usah formal-formal banget. Mumpung. Iya, enggak apa-apa. Mumpung Ayo, siapa yang mau bertanya? Alhamdulillah menghemat biaya. Siap. Apa ini? Kan halo. Kan ini kan temanya tentang kesehatan ya, Gus ya. Kalau mau ngajeng tangklet 1 mawon. Kabarnya jenengan. Alhamdulillah sehat. Matur suwun. Pon ngoten. Bener loh. Gini. Tak kasih. Ini menarik nih. Dulu waktu saya masih sering ngumpul sama teman-teman ya. Itu saya termasuk orang yang selalu menanyakan kesehatan orang lain. Asik. Gini loh Pak. Jangan anggap sekedar guyon orang yang menanyakan kesehatan kita atau mendoakan kita sehat. Jangan. Sama artinya kita sedang menggadaikan harta paling berharga nomor 2 di seluruh dunia, di seluruh semesta. Kalau kita menganggap ahwal kesehatan afiatan indana itu hanya sekedar guyon, jangan. Itu harus usahakan setiap ketemu orang itu doakan kesehatannya. Ya, benar itu bagus itu. Iya, matur suwun. Dip. Ayo, adakah lagi yang mau bertanya? Iya. Atau mungkin ada pengantin baru ya. Gini, tak kasih rahasia. Semir. Jeng Nabi kan semiran. Oke, mumpung aku wong birokrasi ora wong apa-apa. Blak-blakan ya. Nang Tibun Nabawi cerita disampaikan di Tibun Nabawi. Rasul itu nganggo henna, semir. Rambutnya beliau. Pernah suatu hari Abu Hurairah menjumpai Rasul sedang menggosokkan tangannya ke rambut semir. Henna ya. Henna ya semire ora semir syasya, ora semir apa nah itu. Gesbi ora. Tapi henna pacar. Henna itu pacar. 39 oleh Rasul. Artinya apa? Hal-hal natural tanaman-tanaman herbal seperti itu. Kalau kita hanya melihat efeknya membuat rambut menjadi merah, wah kita goblok. Kenapa? Karena di dalam kandungan henna itu terdapat hal-hal yang banyak kandungan-kandungan yang baik untuk kita. Di salah satu hadis itu juga menjelaskan bahwa orang yang menggunakan henna itu membuat daya tahan saat jima itu kuat.
Ini Rasul, ini di hadis ini, aku mau gawe-gawe. Ini Gohena itu salah satunya itu gawe nambah stamina pria. Ya perempuan juga. Pacar. Terus ngeluh. Rasul pernah sakit kepala. Sakit kepala. Terus Rasul nganggo henna. Objektif. Kita harus objektif. Jangan sekedar dinilai oleh orang-orang yang sudah tercemari asumsi-asumsi mereka tentang rambut berwarna merah. Kan banyak yang mengatakan rambut merah identik dengan anak nakal. Belum tentu. Belum tentu. Gak apa-apa tegas saya jawab. Sesuai ilmiah. Sampai-sampai itu kan mahasiswa. Sampai-sampai itu kan orang-orang intelektual. Jawab secara ilmiah. Rasul menggunakan henna. Kandungannya ini, selesai. Ketika kebetulan orang yang mengklaim, istilahnya mengklaim bahwa orang menggunakan henna atau semerabang itu cecah nakal, ngajinya kurang. Wah. Tapi jangan diklaim begitu, jangan diklaim balik. Dalam artian, ini saya menunjukkan gambaran betapa kita menggunakan analisa penyakit, patologis. Kalau istilah kedokterannya itu ada ilmu namanya patologis, ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Ini penyakitnya penyakit apa ya? Masyarakat penyakit asumtif. Asumsinya itu sudah berpenyakit. Berbicara kesehatan itu sangat mengerikan. Kalau tembakau kalau sampean pernah ke Kudus, ada museum kretek, baca sejarah tembakau atau sejarah kretek. Gawe obat batuk, sopo sing ngarani rokok gawe kanker. Sopo sing ngarani? Wes alam sing jelas setahu kita dari sejarah, kita baca dari museum, rokok obat batuk. Simpel. Mereka punya pandangan rokok, monggo. Kita punya khazanah, pandangan sendiri ya nggak masalah. Nah, kalau dipandang fikih, itu makruh nang ndi? Makruh itu nang gondo itu aroma lekatnya. Yo, kita harus akui itu. Mulane rokok ojo nang nang apa nang sing kirane iku nyerek ngowo dan lain-lain. Terus banyak kajian tentang tembakau. Iya, tembakau itu nggak baik. Saya objektif mengatakan tembakau memiliki nilai-nilai negatif banyak. Dalam kitab Risalatul Ikhwan, Fisyayyi, wal Qahwah, was sigaret. Ada itu. Kitab seperti itu, ayo Ikhwan. Fil Qahwah itu ada. Kopi, tembakau, teh. Juga dalam kitab itu. Secara objektif disampaikan poin-poin positif dari kopi. Sisi-sisi negatif dari kopi disampaikan oleh beliau. Sisi-sisi negatif dari tembakau, positif dari tembakau sampaikan. Teh bahkan. Kita yang memakfu teh. Teh juga ada sisi negatifnya. Kita harus objektif. Berbicara kopi nggak baik, tapi nggak berani bicara kalau teh. Teh ada baiknya, ada tidak baiknya. Kopi ada baiknya, ada tidak baiknya. Bahkan tembakau ada baiknya, ada tidak. Kita harus objektif memandang itu. Oke, boleh memandang tidak objektif dalam artian anggeres. Apa yang diyakini seperti itu enggak baik, monggo. Itu bagi orang awam, bagi orang yang tidak memilih jalan sebagai penuntut ilmu, monggo. Tapi kalian semua sudah memilih jalan sebagai tolibil ilmi, sebagai mahasiswa agent of change. Kok sampean juga menggunakan pandangan yang seperti itu? Jur apa bedanya? Ayastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Nek saka segi pola pikirnya gak ono bedane karo wong awam. Jur apa gunane sampean memilih jalan sebagai tolibul ilmi selain ijazah? Oke, ijazah penting mungkin hari ini. Gitu. Ayo ngobrol, Dis. Omahmu sing paling adoh. Oh, monggo Mas Ima digoleki kuwi lho.
Assalamualaikum Gus. Salam. Ji. Aku ingin bertanya, agak serius sih, tapi Iya, siap. ngeten. Maksudnya bagaimana menselaraskan keyakinan kita dengan ini kan pandemi ya Gus. Ya. Kadang kita kan menemukan bahwa khususnya kita umat beragama atau umat yang khususnya Islam itu kan mengakui adanya Tuhan. Penyakit itu dari Tuhan dan yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Tapi apakah bisa seperti ini menemui kejadian bahwa kita berikhtiar tapi dengan menyebutkan halah lawong mati wae iki wis dipestek Gusti Allah kok ndak wedi napa kan kayak gitu. Tapi di ini juga kan berikhtiar untuk mencegah terus masuk ke dalam tubuh kita. Yang saya bagaimana menjelaskan itu terus kita akan kepastian Tuhan dengan keikhtiar mencegah virus untuk bisa masuk tubuh kita itu bagaimana menselaraskan ini kita jadi umat Islam yang enggak terlalu yakinnya kita tapi yakin tanpa pokoknya itu jadi bisa menjadi pertanyaan dari saya. Ya. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Saya sengaja tadi menggunakan diksi-diksi yang seperti itu. Karena saya memancing pertanyaan ini muncul. Ini harus ditanyakan. Bagaimana menanggapi hal itu? Ya, kita semua itu wajib ikhtiar, Mas Gisma. Ikhtiar kalau sudah ada doror harus kita hindari. Iya betul, semua orang tahu akan hal itu. Gitu. Kalau mati di tangan Allah, ya salah. Tapi jangan menafikan kalau kita itu memiliki kewajiban untuk ikhtiar menghindari dari bahaya. Menghindar dari bahaya. Ibarat orang yang tak kembalikan ke fakih. Tak kembalikan ke ojo neh ada bahaya pandemi kan. Ojo meneh bahaya pandemi. Udan deres badai ini yang saya maksud. Iku elo iso nggugurno hukum salat sunah muakkad jamaah nang masjid. Utawa iso nggugurno salat. Nah, kemarin yang ramai itu salat Id di rumah saja. Itu kan gampang jawabannya. Iku iso mengudan kan. Udan yang setiap hari kita jumpai itu termasuk uzur syar'i. Udan terus katakanlah kita di rumah biasanya sholat jamaah nang masjid lagi waktu duhur kene oleh jamak karo asar nang omah durung waktu asar kita oleh jamak sholat asar nang omah cek waktu duhur ora bepergian objektif di Fathul Qorib ada, di Kutul Habib Al-Ghorib ada, Tausek ada. Nah, objektif lah kalau beragama itu. Kalau dalam hal menghindari itu wajib. Islam tidak mengajarkan kita untuk takut mati, tapi mewajibkan kita menghindari bahaya. Itu wajib. Tapi nyun sewu, amit sewu banget. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti dalam artian, oke kita ikhtiar menghindari bahaya. Ayo kita kritisi lagi. Bahaya yang seperti apa, yang bagaimana. Bahaya yang seperti apa, yang bagaimana, bentuknya seperti apa, kita harus mengenali. Kalau ketika tim medis skala nasional mengatakan ini adalah pandemi, ya udah pandemi gitu aja. Ya udah gitu pandemi aja. Tapi dalam elemen masyarakat itu tidak selesai di bidang kesehatan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial dan lain-lain. Nah, sekarang kesehatan yang seperti apakah atau bahaya dalam hal penyakit seperti apakah yang memang harus kita hindari mati-matian?
ada lockdown, ada karantina, ada kitabnya banyak. Kitab Al-Karantinia, aku punya kitabnya karantina, kita baca. Kitab tentang lockdown pun ada. Yang nulis teman saya, orang Cilacap. Cilacap nulis kitab itu ada. Kita pernah kemarin itu mendiskusikan hal itu. Jadi sehingga ketakutan, orang takut itu kadang nggak tahu. Ketakutan itu boleh, tapi kita waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan, kadar berlebihan itu seperti apa? Ketika banyak maslahat-maslahat muhaqqaqah yang terpotong dan madorot-madorot yang mauhumah itu kita biarkan menguasai. Kok ini pada diam semua ini?
Adakah yang mau memulai perbincangan terkait materi kita? Yuk Mas Bisma. Lagu Cindy. Bu, gak ngerti. Gusnya kok hilang. Nah, kuwi. Adip Nidip. Iki Adip dinyambung berat tuh. Mbuh kok. Lagi Pak DPL nanti. Pak DPL-nya kemana? Ora ngerti. Jadi Pak Riki Sewerang meh masuk. Lah iya, tekan saiki. Rangkuman tentang wabah. Tentang wabah itu aku ada. Wabah itu sifatnya seperti apa, ya kan? Itu ada. Karakter-karakter wabah yang pernah terjadi itu seperti apa itu ada. Sejarah. Kalau istilah orang Jawa dulu ada pagebluk, pandemi, penanganannya seperti apa. Bahkan ya, bahkan di buku-buku apa, sejarah Jawa ataupun sejarah Arab itu ada. Kalau pernah baca tentang sejarahnya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu terkenal sebagai tabib. Beliau itu pangeran Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu juga ahli dalam tabib pengobatan. Pernah dikirim ke Cina untuk mengobati pandemi di Cina. Pandemi yang disebabkan oleh bocornya nuklir. Di Jawa pernah pembuatan keris apa dulu kok lupa. Di daerah Belambangan itu dekat dari Banyuwangi, kerajaan Belambangan. Dulu juga pernah terjadi yang namanya wabah pagebluk, sehingga dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa menanganinya akan Pak Mantu diambil sebagai mantu oleh Raja Belambangan. Yang bisa menangani itu Maulana Ishak. Maulana Ishak menikah dengan putri Raja Belambangan, dikaryani anak Raden Paku Sunan Derajat. Banyak cerita-cerita begitu, penanganannya apa. Makanya gitu loh, nggak fair loh kalau kalian agak kritis sedikit. Saya nggak mau buat makar atau apa-apa ya. Cobalah yang sudah sembuh-sembuh dari corona itu, coba dipaparkan dari pihak medis. Selesainya itu sembuhnya itu bagaimana? Udah ribuan kok yang sembuh, 10.000 lebih yang sudah sembuh. Masa nggak ada penjelasan logis yang tentang penanganan dan juga kesembuhannya seperti apa? Kalau yang sudah wali kota Bogor itu kan pernah divonis positif corona dan sembuh. Beliau memaparkan dari rempah-rempah begitu. Diakui ataupun tidak diakui, tanpa saya mengurangi rasa hormat pada pihak medis pun nggak menahu loh tentang penanganan itu, kalau saya katakan. Tapi kita dipaksa untuk menjadikan mereka pahlawan. Saya nggak apa-apa. Ayo kita fair-fairan aja. Mulai asing iki obrolan ini. Ya, saya bilang ini obrolan. Iya, mulai asik. Ya, saya suka. Bagaimana penanganannya? Dengan seperti itu, apakah betul langkah yang sudah tepat? Ini dari WHO. Ya, WHO itu siapa? Kita tahu WHO itu organisasi, guys. Organisasi internasional. Organisasi
dalamnya itu ada apa saja. Suaranya hilang. Banyak. Tapi kalau untuk amannya ya kita mengikuti prosedural yang ada semampu kita. Jangan keluar rumah yang nggak penting-penting atau new normal dengan menggunakan masker atau pelindung diri dan lain-lain. Monggo, nggak masalah. Semampu kita aja, nggak usah memberatkan. Kunci taklif itu mastatoktum. Kata kuncinya di dalam taklif. Taklif itu apa? Beban yang diberikan Tuhan Allah pada kita. Iku mastatoktum. Nah, apa meneh beban sing dikei sangka menungso. Sampeyan ameh ngrewangi ngedol omah. Gawe tuku ADP. Meh ngrewangi utang tangga perkara ora kerja. Ayolah, aku ngajak mikir lho. Khitabullah alal mukallaf. Iku biqadri mastatoktum. Dengan kadar semampu kalian. Lah saiki nek khitabe menungso, kok sampai rewangi nemen banget yang jauh amat. Ya apa? Pangerane sampean gak luweh diwedeni ta timbang apa menungso. Pangeran ngkei hukum iku khitab mastatoktum, tak balen-baleni meneh mastatoktum sak mampumu. Pun demikian pemerintah ngkei protokoler semampumu, simpel. Nah, ngono Mas Bima, Mas Bisma. Manuk wari. Nggih, Gus. Gitu. Untuk yang lain, saya juga mengharapkan banyak masukan dari sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan semua. Ini senior Rizal belum ada nih, senior Rizal. Enggak ada. Senior Rizal belum bergabung dalam obrolan. Senior Rizal belum. Ya, akan seru ini kalau ada senior Rizal sebenarnya. Mbah, ponakane sapa? Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang mengganjal dalam hati bisa di Kalau pengen resep vitalitas atau apa bisa aja. resep vitalitas. Hanya YouTube pokoknya. Enggak. Bercanda. Banyak tanaman-tanaman yang manfaat. Coba mungkin dari kampus 2. Biologi mungkin yang pernah mempelajari permakultur. Itu permakultur awal itu menjelaskan tentang apa? Hubungan antara tanaman, darah, resource itu sumber daya alam. Sumber daya renewable, sumber daya yang bisa diperbarui. Terus peran manusia di situ seperti apa? Sehingga ketika manusia sakit itu enggak sekonyong-konyong menyalahkan alam, enggak sekonyong-konyong menyalahkan apa angin, enggak sekonyong-konyong menyalahkan apalagi alam lah. Bumi dikambing hitamkan, manusianya enggak mau introspeksi. Kalau di permakultur mungkin ada anak kampus 2 yang pernah belajar tentang permakultur, salah prinsip-prinsip permakultur itu baik kok, bagus. Saya pernah belajar itu dari orang Australia, namanya itu Paula Paneman itu pegiat permakultur.
membuat prototipe di Jogja ada, di Bali ada, Kampung Permakultur ada. Ya, bagaimana peran manusia dengan alam, sinergitas. Ini kesehatan ini. Cuma kembali lagi saya tidak mau menggiring kalau ada kata kesehatan langsung digiring ke WHO, langsung digiring ke obat-obat dokter. Bahkan kesehatan itu dokter yang ahli. Saya enggak. Dokter hari ini mendapatkan rapot nilai merah dengan adanya pandemi yang seperti ini dan penanganan yang ada, saya rasa dokter hari ini mendapatkan nilai rapor merah. Terserah. Kalau kita fokus ya, concern di bidang kesehatan, kok kita sudah diamanai untuk menjadi profesi. Bedakan antara profesi dan pekerjaan. Dokter itu profesi, bukan pekerjaan. Profesi itu untuk pengabdian. Untuk pengabdian. Dokter itu profesi. Pengabdian. Pengabdi, orang ngabdi dengan baik udah layak, udah bagus, betul. Sesuai dengan pengabdian. Itu profesi, bukan pekerjaan. Tak ingat, tak balik meneh dokter itu profesi orang kerjaan. Yes. Bedakan profesi sama pekerjaan. Profesi itu tentang pengabdian. Dosen itu profesi, bukan pekerjaan. Apa? Guru itu profesi, bukan pekerjaan. Pekerjaan bisnis dagang, apa? Jadi calo atau jadi apa? Pekerjaan, garap sawah, pekerjaan. Tapi kalau pengacara, dosen, dokter itu profesi, polisi profesi. Esensinya pada pengabdian. Itu. Dan ketika orang yang mengabdi itu malah menjauhkan masyarakat dari fitrahnya, mengatasnamakan bangsa Indonesia, tapi menjauhkan dari nilai-nilai keindonesiaan, itu saya rasa kurang layak. Maksudnya apa? Maksudnya ya Indonesia ini kaya, buktikan dengan kekayaan. Salah satu faktor, salah satu aset Indonesia itu dengan tanamannya, tanaman herbal, mungkin bisa jadikan tanam obat seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah sembuh dari corona. Saya mengikuti loh, setiap ada interaksi telekomunikasi dengan bicara interview dengan orang-orang yang sembuh dari corona, saya mengikuti. Kebanyakan memang rempah-rempah dan ramuan-ramuan tradisional kok. Ayo kita buka mata lah, please. Dodol jamu, kayak dewo. Iya, beras kencur. Ya, itulah kekayaan kita. Di varietas tanaman yang sangat kaya ini kita manfaatkan. Loge loro sidik-sidik wis obat. Meskipun obat alam bawah sadar kalian itu langsung mendapatkan tema besar, ini adalah kesehatan. Tema positif enggak tentu kok, obat-obatan itu banyak yang bahaya. Serius, ojo sidik-sidik loro obat. Enggak baik. Enggak baik. Ada banyak penanganan yang tidak mencampurkan bahan kimia pada peredaran darah. Itu wis 2 jam bis. Ya, saya Mas Mbak Fiskal, Gus. Mbak Fiskal kan yang megang acara ini. Iya, Mbak Fiskal ngobrol lah. Berarti kita ngobrol terus sampai nanti maghrib juga apa-apa. Ya, contoh. Kan ngono toh Mbak Fiskal. Pokoknya iki nak gak sampean tutup toh Mbak. Kita ngobrol terus loh ini. Iya. Kangen lah karo Fisma. Kan ngene toh, ndik mau ki mesisan menunggu yuk menawan ya Bapak DPL atau Bapak Ketua LP2M kita itu berkenan untuk hadir kan. Sambutannya itu yang ditunggu. Nah, ataupun kalau sekiranya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, salam buat langsung kita tutup Pak Rikza.
Oh iya, Pak Riksa siap Pak. Hamawi. Siap Gus. Kita tadi udah dapat ini ya, beberapa pertanyaan ya. Di sini saya langsung saja menyampaikan simpulan. Tadi saya nyatat sedikit-sedikit ya. Bismillah. Simpulannya itu, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti diberikan anugerah sekaligus ujian berupa nafsu dan akal. Nafsu yang berupa rasa iri, dengki, marah, ataupun sebagainya, yang secara tidak sadar kita terkadang jatuh sakit karena ulah kita sendiri. Saat kita terjatuh sakit, kita pasti merindukan akan kesehatan, betapa nikmatnya makan, tanpa rasa pahit di lidah, dan sebagainya. Berusahalah kita sebagai manusia menjaga diri kita untuk tetap sehat, baik secara fisik maupun batin, mental, dengan berdoa, meminta kepada Allah, supaya dijauhkan dari rasa iri, dengki, dan sifat pemalas ataupun yang lainnya. Serta kita juga berusaha untuk menjaga diri kita sendiri agar tidak terjatuh sakit, meskipun itu sakitnya itu datang dari Allah ataupun datang dari kita sendiri yang tidak menjaga pola kesehatan kita, yang seperti itu. Baiklah, acara kita tutup dengan doa bersama. Doanya akan dipimpin oleh Gus Abdid. Pada beliau kami persilakan. Kalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yazidu ya rabbana lakal hamd wa rabbana lakas salam ya rabbana lakal hamd kama Allah ya dal malil aidin yasrubun qadim Allah biqadrikal azim ya Allah Allahumma inna la nadri ayu halina ahsan ilaina an nahmaduna ilaika ya Allah bi halati sihhah allati nastati'u an ta'ah ilaik am halatil marad allati sabarna alaih walakin na'lamu anta ahabta ila halatina fi sihhah wal afiyah faj'alna sihhatan afiyatan wa barakatan fi hayatina ya Allah Allahumma bijahi wa bifadli wa bikaramati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ij'alna min ummatihi al-afiyah ij'al min ummatihi an-najiyah ij'al min ummatihi as-salimah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim antal qawiyyul matin la nad'u wa la nas'al illa ilaik ilaik Allahumma in kunta katabtana syakiran famhuna waqtubna sa'idan bijahi wa qurbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin wa da'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah diskusi online atau bincang-bincang online kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga wabah corona ini akan hilang.
Amin. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.